Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya teman-teman semuanya pasti baik-baik saja di rumah. Amin. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa sama-sama mengikuti ibadah meskipun lewat online. Tapi satu hal yang kita percaya, walaupun meskipun lewat online, kita tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan kita. Amin. Amin saudaraku yang terkasih. Haleluya. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita bawa sungguh-sungguh hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan, yang kita panjatkan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Kita bisa sehat, bisa punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Itu karena kasih anugerahnya. Jika ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyucikan kita, melayakkan kita untuk menghampiri tatanya yang kudus. Sebab Tuhan kita itu kudus. Kita harus kudus di hadapannya. Sehingga setiap pujian kita bisa menyenangkan hatinya. Ku masuk ruangmu yang kudus ya Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan sembah Engkau. Kami rindu tinggikan Engkau ya Tuhan.
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Angkat suaramu, pujilah Dia, puji sembahlah Dia, karena Dialah Tuhan yang layak disembah, Dialah Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan lebih sungguh, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Benar ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah Tuhan kami berseru. Kami ingin tinggikan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, keselamatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin selalu bersekutu denganmu ya Bapa. Bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja diagungkan ya Bapa. Biarlah Engkau yang berotoritas di ruangan hati kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap bersukacita menyembah Engkau ya Bapa. Karena Roh-Mu ada dalam hati kami ya Tuhan.
Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan. Roh-Mu yang memberikan kami semangat antusias untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya teman-teman lebih semangat lagi. Pasti bisa lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan kita. Amin saudaraku. Amin. Amin. Yang bersuka cita siap untuk menari bagi Tuhan kita. Yang siap katakan haleluya. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Di setiap hidup kita. Kita mau menari bagi Dia. Siap. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari bagimu Tuhan. Ku menari dan bersuka bagimu. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu Tuhan. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Siap menari bagi Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu dengan sepenuh hati, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oke, saat ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk disirami firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Yesus.
Terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan malam hari ini ya Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meskipun lewat online ya Tuhan. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, rindu untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami diberikan kekuatan. Kami dilawat oleh Engkau ya Tuhan. Karena Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh rindu mencari Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, Hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu mungkin yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, tidak punya kerinduan mencari Engkau. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap hati mereka, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, dia punya kerinduan mencari Engkau ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini ya Bapa, kami didapati tidak setia kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, untuk pengampunan yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Kesempatan malam hari ini kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu melawat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari berganti hari Tuhan, musim berganti musim, Engkau tetap pelihara kami ya Bapa. Begitu luas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa. Kami ingin sungguh-sungguh naikkan pujian ini Tuhan. Terimalah pujian kami. Pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bawalah pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, tak pernah layu sedikit pun dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah layu. Katakan lebih luas dari samudra kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luas dari samudra, kebaikan
terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kepada hambanya, Guru Injil Alfa Emmanuel, saya persilakan. Shalom semua anak-anak muda, mari kita berdoa sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh untuk memuji nama Tuhan di dalam ibadah online Persekutuan Komisi Pemuda. Dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi satu sukacita bagi kami ketika kami mau dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan menghayati pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya teman-teman di rumah ya, ada di dalam satu kondisi yang baik, keadaan yang sehat. Ya. Hari ini tema yang akan kita renungkan bersama adalah pengorbanan sejati. Dan bacaan saya ambil dari Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Yang berbunyi demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang di situ berkata, lihat dia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kalau saya mau bertanya tentang pengorbanan, apa sih yang ada di pikiran kita tentang pengorbanan? Nah, pengorbanan teman-teman artinya adalah merelakan sesuatu yang berharga. Yang berharga itu bisa harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa untuk diberikan kepada orang lain yang kita cintai dengan tulus demi kebahagiaan mereka. Ya, pengorbanan itu identik dengan rasa cinta, teman-teman. Ya, tentu orang tua mencintai anaknya sehingga orang tua rela membanting tulang, bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Atau seorang anak yang mau meluangkan waktunya untuk mengajak orang tuanya jalan-jalan, ya, sebagai bentuk rasa cinta kepada orang tuanya. Ya. Atau seorang pria yang rela hujan-hujan mengantarkan makanan bagi wanita yang disayanginya. Ya. Tentu itu satu bentuk cinta. Ya. Pernah mungkin teman-teman pacarnya mengantar makanan di malam hari ketika hujan-hujan. Ya. Kalau belum pernah, tanyakan kepada pacarmu, ya, apakah mau melakukan itu? Bagaimana mungkin cinta itu dinyatakan tapi tanpa melalui pengorbanan? Nah, kalau berbicara soal pengorbanan, saya ingat teman-teman ada satu kisah, ya, satu adegan di sebuah film Avengers Infinity Wars. Ya. Yang kedua, ya, seperti yang kita saksikan, mungkin teman-teman pernah menonton di Avengers Infinity War yang pertama, ya, di situ dikisahkan bagaimana peradaban manusia hampir musnah, teman-teman, karena jentikan jari Thanos yang menggunakan Infinity Gauntlet. Ya, dan para fans juga termasuk saya berharap Thanos harus mendapatkan satu hal yang setimpal. Ya. Dan benar di part yang kedua, ya, Thanos mendapatkan balasannya. Tetapi hal itu harus mengorbankan satu tokoh penting, yaitu Iron Man. Iron Man
harus mati mengorbankan dirinya. Nah teman-teman, sewaktu saya menonton di bioskop, di sebelah saya dia nangis gitu. Dan seluruh dunia sangat bersedih dengan matinya seorang tokoh favorit di Marvel, Tony Stark atau Iron Man ini. Ya. Semua bersedih. Ya. Bahkan yang di sebelah saya tadi dia menangis. Ya. Dia sesenggukan. Dan di endingnya dia makin nangisnya makin kenceng. Ya. Saya kira yang nangis seorang perempuan, tapi seorang laki-laki ternyata yang nangis di sebelah saya gitu. Bahkan ada satu akun Twitter ya, nanti akan saya tampilkan. Di akun Twitter ini dia mengucapkan ucapan untuk mengenang 40 hari matinya Iron Man. Jadi seakan-akan Iron Man ini dianggap pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari kepunahan. Melihat fenomena ini, ya ketika saya memikir ulang, merenung-renung ulang, ya, kalau kematian seorang tokoh fiktif, yaitu Iron Man, Tony Stark ini bisa mengguncang dunia, bagaimana dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Pengorbanan yang sungguh kenyataannya menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bagaimana respon hati kita, teman-teman? Injil Markus mencatat perkataan Yesus di detik-detik menjelang kematiannya. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menarik sekali teman-teman, keempat Injil tidak mencatat ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus ketika Yesus dicambuki. Yesus akan membisu ketika kaki tangannya dipaku dan dipasang mahkota duri yang begitu menyakitkan. Tanpa keluhan sepatah kata pun, Yesus memikul rasa sakit ketika diejek orang banyak, dihina oleh para imam. Tetapi ketika Yesus tidak lagi melihat senyuman Bapa, pandangan mata Bapa ke arah dirinya, di situ Yesus mengalami satu kehancuran hati yang luar biasa. Dengan hati yang hancur, Yesus berkata kepada Bapanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian apa yang terjadi? Menarik sekali di ayat ke-39 di pasal yang sama. Kalau teman-teman baca, kepala pasukan Romawi yang membenci Yesus, waktu setelah Yesus mengucapkan perkataan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menjelang detik-detik kematiannya, seorang kepala prajurit Romawi mengalami pertobatan. Dicatat waktu itu, kepala pasukan yang berdiri di hadapan dia, melihatnya mati, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Teman-teman, satu ayat saja dicatat oleh Markus soal pertobatan kepala prajurit Romawi. Namun bagi saya ini menunjukkan satu kebenaran bahwa ketika Yesus menderita, Yesus berkorban untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti kepala prajurit Romawi yang membenci dia. Orang-orang yang berdosa. Kalau tadi Iron Man menyelamatkan teman-temannya yang baik dari ancaman Thanos, tetapi Yesus justru berkorban untuk orang yang tidak baik. Kita ini manusia yang berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 12 dicatat, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh satu dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan karena semua orang telah berbuat dosa.
Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Dan semua manusia berdosa, seharusnya manusia yang menanggung dosanya sendiri. Menanggung maut itu. Tapi mungkin beberapa orang merasa bahwa aku sanggup untuk menanggung kesalahanku. Banyak kepercayaan di dunia ini teman-teman yang menganggap bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, gitu ya. Kepercayaan yang menganggap bahwa dengan perbuatan baik dosa-dosaku diampuni. Bahkan ada kepercayaan yang menolak dengan keras teologi bahwa Tuhan yang mau menjelma menjadi manusia dan mau mati untuk manusia yang berdosa itu tidak mungkin. Tuhan pastilah menghargai perbuatan baik manusia. Itu pikirnya. Teman-teman, satu kali ada seorang dokter. Dokter ini hari itu sembrono dalam menyetir mobilnya. Dia menyetir mobil, lalu dia mau potong jalan karena di depannya ada truk besar. Ketika dia mau potong jalan, dia mau salip truk itu, di arah yang berlawanan ada mobil juga. Dan terjadilah tabrakan. Jeder. Dokter itu selamat karena ada airbag yang menahan dia. Tetapi mobil yang dia tabrak, satu keluarga mati semua. Dan ketika diperiksa polisi, dokter itu ketahuan mabuk. Dan di pengadilan, dokter itu divonis penjara 20 tahun. Karena kesalahannya. Apakah dokter itu bisa protes ke hakim? Tapi hakim, aku kan udah menyelamatkan banyak orang. Ketika selama pandemi COVID, aku sudah berusaha untuk mengorbankan nyawaku, menyembuhkan orang. Hakim harusnya bebaskan saya dong, atau mengurangi masa tahanan saya. Kan saya sudah berbuat baik. Apakah perbuatan baik dokter itu menolong? Tentu kalau hakimnya baik, hukuman tetap harus dijalankan. Ya perbuatan baik memang ada dihitung perbuatan baik, tetapi kesalahan tetap harus dihukum. Demikian juga keadilan di mata Tuhan, teman-teman. Bahkan lebih lagi. Karena setiap kesalahan harus mendatangkan hukuman, sebaik apapun orang itu. Tetapi inilah kebenaran yang diajarkan di dalam kekristenan. Bahwa Tuhan selain adil, Tuhan juga baik. Tuhan tidak ingin melihat kita binasa, sehingga Tuhan mau turun ke dalam dunia. Anak Allah turun ke dalam dunia untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Pengorbanan sejati itu dilakukan supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, teman-teman. Karena itu di dalam pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Yesus, saya mengajak kita untuk memaknai bagaimana cara kita memaknai pengorbanan sejati yang sudah dilakukan oleh Yesus. Saya catat di sini ada 3 cara bagaimana kita bisa memaknai pengorbanan sejati. Yang pertama adalah berhati-hati dengan kesombongan rohani. Berhati-hati dengan kesombongan rohani, ya, atau bahasa teologinya spiritual narsistik. Ya, orang-orang yang sombong secara spiritual. Orang yang dia tidak memahami sebetulnya makna pengorbanan sejati. Kesombongan rohani bisa dipahami sebagai satu sikap yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang baik dan dibandingkan dengan orang yang lain, dia merasa dirinya lebih baik. Dan akhirnya dia memahami orang lain tanpa mengoreksi dirinya sendiri. Paulus di dalam surat Roma 3 ayat 10-12 mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang
telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sangat keras sekali perkataan Paulus. Dan Paulus mengatakan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa diri selalu benar di hadapan Allah, merasa diri paling sempurna di hadapan Allah, memandang orang lain lebih rendah, memandang orang lain berdosa, tapi tidak mau mengoreksi dosa-dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kita sama-sama berdosa, dan saya orang berdosa, Anda orang berdosa, kita sama-sama butuh anugerah Tuhan. Bukan berarti dalam hal ini kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Tetapi teman-teman ingat bahwa teguran karena kesombongan rohani dengan teguran yang tulus penuh kasih akan punya dampak yang berbeda. Itu yang pertama, berhati-hati dengan kesombongan rohani atau spiritual narsistik itu. Yang kedua adalah bersukacita dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau tadi berhati-hati dengan kesombongan rohani, yang kedua adalah bersukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali orang tidak menikmati kehidupan ini, ya apalagi di tengah-tengah pandemi COVID, hampir mungkin teman-teman merasa tidak ada hiburan, yang ada adalah rutinitas yang menjenuhkan. Beberapa teman-teman dari KU3, dari KMR yang masih sekolah, saya tanya bagaimana sekolahnya, mereka selalu menjawab, bosan Kak, bosan sekolah di rumah. Mungkin kita juga dari sebagian kita bosan dengan kehidupan yang monoton, yang menyusahkan, perasaan bosan, tidak nyaman dan capek ini kiranya membuat kita untuk memikirkan ulang, memikirkan kembali apa pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Bukankah kita harus bersukacita di dalam kasih Tuhan toh? Alasannya jelas karena Tuhan telah mengasihi kita sepenuhnya sampai rela memberikan nyawanya bagi kita. Kalau nyawa saja diberikan, saya rasa berkat-berkat kecil yang lain pasti Tuhan berikan juga. Misalnya uang, pasangan, jabatan, asalkan itu baik di mata Tuhan. Mungkin kita capek karena kita khawatir akan banyak hal. Tetapi ingatlah kita punya Tuhan yang juga memelihara kita, yang harusnya kita tidak khawatir karena iman percaya pada Tuhan itu. Kita harus menunggu waktu yang tepat saja dari Tuhan kalau memang itu baik di mata Tuhan. Kalau di dalam doa kita dirasa itu tidak baik di mata Tuhan, ya kita harus belajar percaya dan tunduk pada keputusan Tuhan. Kalau bagi saya secara pribadi di dalam perenungan saya adalah asalkan pergumulan dan kesulitan yang paling berat, yaitu dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya saya sudah secara pribadi bersyukur dengan hal itu. Itu adalah ucapan syukur yang paling besar. Ya. Dan saya rasa kesulitan-kesulitan yang saat ini ku alami dan yang teman-teman alami tidak seberat yang dialami Yesus di atas kayu salib. Dan saya rasa alasan-alasan itu sudah cukup untuk membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada kesulitan, ada tantangan, adalah hal yang biasa teman-teman. Serahkanlah kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menolong kita. Lalu yang ketiga adalah kita meneladani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau tadi berhati-hati, yang pertama dengan kesombongan rohani, yang kedua adalah bersukacita di dalam kasih Tuhan. Lalu yang ketiga adalah meneladani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi saya yang paling sulit adalah yang terakhir, yang ketiga. Berkorban buat orang tua
Saudara, sahabat, teman-teman dekat kita itu gampang-gampang susah. Tergantung apa yang kita korbankan. Kalau mengorbankan 10% kekayaan, ya mungkin masih bisa. Tapi kalau 100% semua harta kekayaan dikorbankan, diberikan bagi orang tua, saudara, sahabat, mungkin terlalu berat. Saya yakin akan sulit di antara kita untuk mau melakukannya. Apalagi memberikan nyawa. Memberikan nyawa bagi orang-orang terdekat gampang atau tidak? Ya gampang-gampang susah juga. Kalau umurnya sudah 70 sampai 80 tahun mungkin relatif lebih mudah. Mudah kalau misalnya orang ini berkata aku pengen cepat-cepat ketemu Tuhan lah karena udah tua gitu kan. Dan susah kalau orang itu berkata, oh aku masih ingin lihat anak, cucu, cicit sukses gitu ya. Itu lebih susah, dia ingin hidup lebih lama gitu. Pengorbanan nyawa relatif lebih mudah untuk diberikan oleh orang yang sudah tidak mempunyai semangat hidup. Ya, saya ambil contoh misalnya orang yang tidak punya semangat hidup ini adalah orang yang pengangguran, ya, dianggap maaf jelek oleh society, sebatang kara, ya, dan dia ditolak terus lagi oleh wanita-wanita yang pernah dia temui. Ya, dan dia berpikir mungkin lebih baik mati aja deh, itu lebih mudah untuk dia memberikan nyawanya. Ya. Tapi kalau orang yang sedang di dalam top performa, di dalam umur yang produktif, dan di mana Anda itu sedang suksesnya, dan kekayaan lagi bertambah banyak, ditambah bulan depan mau nikah lagi, gampang nggak mengorbankan nyawa? Itu baru premisnya berkorban nyawa bagi orang terdekat. Bagaimana kalau saya ganti premisnya berkorban nyawa bagi musuh, bagi orang yang membenci kita? Lebih tidak mudah lagi kemungkinannya. Tapi kalau kita lihat siapa profil Yesus Kristus, Yesus bukan hanya sedang berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tetapi karena dia memang Allah yang punya semuanya di dunia ini, dan bukan hanya sedang berada di top performa, tetapi selalu berada di dalam top performanya. Allah seperti itulah yang mau memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Bahkan kepada musuh-musuhnya. Yesus pernah mengajar kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Yesus melakukannya bagi kita. Teman-teman, sudahkah kita merenungi dan merefleksikan pengorbanan Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita menganggap pengorbanan itu biasa-biasa saja, tidak berkesan, dan kita merasa sudah cukup baik, karena itu memang wajib Tuhan selamatkan aku yang baik ini? Atau kita menganggap pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sejati, yang berharga, sehingga kita mensyukuri setiap hari di dalam kehidupan kita. Ingat memaknai pengorbanan Yesus yang sejati, hati-hati dengan kesombongan rohani, bersukacita di dalam kasih Tuhan Yesus, dan meneladani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini firman-Mu telah disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan. Karena di saat kami lemah, disitulah Tuhan yang kuat datang hadir ke dalam dunia untuk mengangkat kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh memahami makna kasih Tuhan, memahami pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami.
Sehingga hidup kami tidak sembrono di hadapan Tuhan, tetapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman-Mu, dan kami selalu menikmati kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun kami percaya Tuhan yang akan berikan kekuatan. Terima kasih, tolong setiap anak-anak-Mu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan tolong, supaya boleh juga mereka menemukan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti persekutuan online, ibadah Komisi Pemuda. Mari kita akan menutup bersama-sama ibadah secara online ini di dalam doa. Dan terima kasih bahwa kami boleh punya kesempatan yang baik melalui ibadah online ini. Kami juga disegarkan oleh firman Tuhan, juga puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.